Hai teman-teman, jumpa lagi di channel saya Mom Kitin. Terima kasih sudah mampir mengklik video saya untuk budgeting di bulan Juni. Teman-teman, setelah evaluasi di akhir bulan Mei kemarin, ini saya lanjut untuk posting bagaimana saya menyusun budgeting saya untuk bulan ini yang saya susun di awal bulan kemarin dan saya posting di hari ini. Oke, ini saya sudah tuliskan semua pembagiannya ya teman-teman. Saya bagi 3, yaitu saving, giving, dan living. Nah, living sendiri ada yang sifatnya non cash dan ada yang cash. Seperti biasa di kolom saving saya ada 4 bagian ya teman-teman, yaitu emergency fund yang besarnya 2 juta setiap bulannya. Yang ini adalah untuk dana darurat ya. Kemudian untuk sinking fund 400.000. Kemudian untuk pendidikan anak, saya punya 2 anak, jadi saya bagi keduanya secara terpisah. Walaupun dananya tidak saya simpan di binder, tapi saya langsung transfer rekening. Demikian teman-teman. Nah, untuk giving ada 3 ya. Jadi saya skip karena memang biasanya saya demikian teman-teman. Kemudian untuk living ini ada di kategori non cash dulu ya. Jadi untuk uang sekolah, uang les, listrik, kemudian pembayaran internet atau pulsa handphone, kemudian untuk transportasi dari Grab gitu, OVO, ataupun pembelanjaan dari Shopee. Ini saya buat takarannya masing-masing supaya tidak bablas ya setiap bulannya. Jadi semua sudah ada porsinya, bisa digunakan seperlunya aja. Saya sudah totalkan untuk living non cash. Saya lanjutkan lagi untuk living cash. Ini sifatnya dananya saya tarik tunai dan saya susun dalam dompet pintar sesuai dengan kategori masing-masing, yaitu weekly atau belanja mingguan. Ada 4 ya, 4 weekly 1 sampai 3 di 300, sedangkan weekly keempat 230 karena lebih singkat. Ada 30 hari ya bulan Juni, jadi untuk weekly terakhir itu biasanya jumlah harinya lebih singkat kalau saya teman-teman. Selanjutnya monthly saya naikkan menjadi 800, uang jajan juga saya naikkan 50.000 dibandingkan bulan lalu, buy food saya kurangi 50.000, kemudian eating out tetap, sampah, gas galon, dan yang lain-lainnya ini hampir sama. Biaya lain-lain saya naikkan 50.000 karena untuk keperluan sekolah ya, akhir pembelajaran semester ini ada urunan kado untuk wali kelas di sekolah anak saya. Jadi saya masukkan ke kategori lain-lain teman-teman. Selanjutnya untuk sinking fund nanti yang 400.000 saya bagi di 6 kategori teman-teman. Demikian untuk penulisannya. Ini saya akan melakukan cash stuffing. Pertama sekali saya akan isi masing-masing nominal yang ada di living cash ke dalam dompet pintar ini. Oke, ini saya pisahkan dulu uangnya ya. Selanjutnya nanti akan saya isi kembali dompet pintar ini yang sudah kosong karena sudah dievaluasi di akhir bulan Mei kemarin. Ini saya pertama isi untuk kategori belanja mingguan 1 sampai 3 masing-masing 300.000. Oke, ini sembari saya mengisi bagaimana teman-teman perjalanan budgetingnya. Masih tetap semangat ya teman-teman ya, tetap semangat. Walaupun ya tidak mudah, saya akui untuk konsisten itu sangat tidak mudah. Namun kita akan memetik hasilnya yang cukup melegakan, yang cukup membuat kita bahagia karena kita memiliki payung seperti pelindung ya. Kalau kita disiplin seperti ini, membagi keuangan yang ada sesuai dengan kebutuhan masing-masing rumah tangga, kita sesuaikan masing-masing ya teman-teman, supaya ketika menghadapi segala tantangan di depan kita rasanya lebih siap. Ada pepatah yang mengatakan bukan hasil seberapa banyak yang menentukan kekuatan finansial seseorang, tetapi bagaimana manajemen atau cara mengatur keuangan itu yang menjadi kunci kekuatan dari keuangan itu sendiri. Jadi bukan karena banyaknya uang yang dia dapat, karena banyak orang kaya yang terlilit utang juga teman-teman akibat tidak mengatur keuangan demikian baik. Dan banyak juga yang penghasilannya mungkin UMR ataupun pas-pasan,
tetapi dia lebih bisa menabung karena dia disiplin dan konsisten dalam menjalankan budgeting, dalam menjalankan pembagian-pembagian keuangan yang seperti ini. Jadi dia selalu disiplin dalam menyisihkan tabungan di awal. Dia juga bisa menahan keinginan untuk hal yang tidak terlalu penting atau urgent, lebih mendahulukan kebutuhan pokok atau kebutuhan yang lebih utama untuk mempertahankan hidup, kira-kira demikian. Selanjutnya mungkin kita bisa membuka peluang bagaimana caranya bisa menambah penghasilan di zaman sekarang ini dengan memanfaatkan teknologi ya teman-teman, seperti membuat konten, mendapatkan penghasilan dari media sosial, atau mungkin melakukan investasi secara online sekarang ini. Ini yang sedang saya lakukan juga teman-teman. Saya sedang ikut pembelajaran secara online tentang bagaimana melakukan disiplin dalam trading di pasar bursa Indonesia dengan membeli saham, karena saham ini bukan sesuatu yang mahal lagi sekarang. Dimulai dari 100.000 juga sebenarnya kita sudah bisa belajar berinvestasi. Tapi sebelum terjun ada baiknya investasi ilmunya dulu, atau kata orang istilahnya investasi leher ke atas dulu, supaya ketika kita terjun kita sudah punya senjata atau modal yang kuat untuk bisa mencoba melipat gandakan atau mencoba untuk mencari keuntungan di tempat kita melakukan investasi, kira-kira demikian. Oke teman-teman, ini saya sudah mulai mengisi sinking fund. Tadi yang 400.000 sudah saya tarik. Kemudian pertama sekali saya isi untuk emergency fund ini ya, saya isi 2 juta. Ini sudah hampir selesai, bulan depan saya selesaikan ini teman-teman. Jadi satu tandan anggur ini ada 25 buah, di mana saya buat tracking ini dengan target 25 juta untuk dana emergency fund ya teman-teman. Ini saya mulai dari tahun 2023 teman-teman. Syukurnya puji Tuhan sekali pengisian lagi saya selesai. Kemudian untuk pendidikan anak saya, ini anak saya yang pertama ya, saya isi sebanyak 530.000. Nah di sini ada beberapa catatan withdrawal, artinya ada uang keluar teman-teman, seperti pembelian buku les ataupun mungkin pembayaran yang sifatnya pendidikan, membeli buku ketika naik level di les sempoanya, atau bahkan ketika dia mengikuti olimpiade di luar sekolah biasa ada bayar. Nah saya gunakan uang ini teman-teman. Selanjutnya untuk anak kedua saya, ini saya tambahkan 500.000 bulan ini. Anak saya rencananya TKB saya pindah, jadi mungkin saya akan bayar uang pangkal lagi. Saya akan gunakan dari sini ya teman-teman. Ini dananya tidak saya simpan di binder khusus pendidikan dan dana darurat. Saya langsung transfer di rekening terpisah karena melihat nominalnya tidak sedikit. Nah selanjutnya untuk 6 kategori yang 400.000 tadi, ini yang saya simpan secara cash di binder ini. Dimulai dari dana kesehatan atau health, saya sisihkan 50.000 di bulan ini, dan puji Tuhan di sepanjang bulan kemarin juga belum ada pengeluaran dari health. Terima kasih kepada Tuhan yang sudah memberikan kesehatan kepada kita sekeluarga. Jadi dari sini belum ada terpakai dananya teman-teman. Sekarang sudah ngumpul sebanyak 1.050.000. Setiap kali menambahkan dana-dana di sinking fund yang secara cash ini saya simpan di sini uangnya, saya terlebih dahulu menyesuaikan nominal yang ada di sini dengan catatannya, jadi tidak ada selisih ya teman-teman. Selanjutnya untuk kategori holiday bulan ini saya tambahkan sebanyak 40.000. Jadi ini saya isi dulu trackernya ya. Oke, sekarang saldonya sudah ada sebanyak 940.000. Ini saya cocokkan dulu nominalnya ya teman-teman. Oke, sudah sesuai. Selanjutnya saya simpan lagi trackernya dan uangnya ke dalam binder ini. Dan selanjutnya adalah kategori Nataru. Ini saya tambahkan 100.000 ya di bulan ini. Nataru ini Natal dan Tahun Baru untuk kita sekeluarga ya. Jadi nanti di Desember ini akan dipakai teman-teman. Saya berusaha untuk mencapai paling tidak 1 juta begitu ya.
di Nataru ini supaya nanti THR tidak begitu banyak digunakan, saya bisa gunakan THR untuk kepentingan lain, misalnya seperti investasi dan lainnya teman-teman. Mengingat anak-anak udah semakin besar ya, jadi pasti butuh banyak sekali uang, terutama di pendidikan mereka teman-teman. Oke, Nataru sudah selesai saya update. Selanjutnya kategori sosial ya. Di binder biru ini ada 4 kategori. Sosial ini adalah kategori terakhir untuk binder biru. Saya tambahkan 50.000. Oke, saya update lagi. Jadi di bulan ini saldo saya terkumpul 450.000. Kalau ada kondangan, pesta yang sifatnya sosial, saya ambil dari sini ya teman-teman. Di trackernya juga cukup banyak ini withdrawal yang sudah keluar. Oke, selanjutnya saya akan ambil untuk binder pink. Ada 2 kategori ya di binder pink ini, yaitu kategori bahan bakar untuk mobil dan dana tak terduga. Nah, untuk BBM ini saya tambahkan di 100.000 karena akhir semester pembelajaran tahun ini anak-anak libur sekolah, kemungkinan kami mau pulang kampung dulu ya teman-teman, karena ada libur yang sangat panjang. Jadi pasti nanti isi bensinnya ambil dari sini dananya. Oke, ini saya hitung kembali dan udah sesuai ya teman-teman. Jumlahnya ada di 550.000. Selanjutnya kategori terakhir di sinking fund saya adalah dana tak terduga. Saya tambahkan 60.000 supaya genap ya, karena ini saldo sisanya ada 540 sebelumnya. Jadi di bulan ini maka sisanya menjadi 600.000. Oke, ini saya kembali cocokkan nominalnya ya teman-teman, dan ini sudah sesuai ya, nominalnya 600.000. Oke, ini kembali saya simpan dan pengisian sinking fund saya sudah selesai ya teman-teman, dan juga tabungan serta dompet pintar juga tadi sudah. Dengan demikian untuk budgeting Juni saya cukup sampai di sini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman dan semoga nanti evaluasinya bisa berjalan dengan baik hasilnya. Oke teman-teman, sampai di sini video saya kali ini. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye bye.